Selat Lembeh terkenal dengan banyaknya kehidupan laut yang langka dan tidak biasa yang tinggal di sini. Makhluk di Selat Lembeh mungkin lebih banyak daripada jumlah ikan. Di antara berbagai jenis makhluk, cephalopoda sangat lazim ditemukan dengan banyak spesies cumi-cumi, sotong, dan gurita. Oktopi di Selat Lembeh. Lembeh adalah rumah bagi beberapa spesies gurita ikonik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, gurita cincin biru, gurita kelapa, gurita ganggang, gurita berbulu, gurita lengan panjang, gurita malam berbintang, gurita mimik dan tentu saja, gurita wonderpus. Di blog ini kita melihat gurita wonderpus lebih terinci. Selat Lembeh, Sulawesi Utara Indonesia, Bitung, Critters Lembeh Resort, gurita wonderpus, fotografi bawah air. Mengidentifikasi gurita wonderpus, Wonderpus photogenicus. Gurita wonderpus, aka wonderpus, memiliki tubuh berwarna karat yang kaya dengan tanda putih. Ini memiliki penampilan fisik yang sangat mirip dengan gurita mimik dan spesiesnya sering keliru diidentifikasi, lihat bagan perbandingan di bawah. Tanda putih ditemukan sebagai pita di sepanjang lengan mereka, di bawahnya terdapat pengisap berwarna krem. Seringkali ada tanda putih lainnya di mantel, kepala, dan tangkai mata wonderpus. Sama seperti kerabat dekatnya, gurita peniru. Wonderpus juga mampu meniru makhluk laut lainnya sebagai bentuk pertahanan dan serangan. Wonderpus mampu mengubah bentuk, warna, dan tekstur kulitnya di bagian yang terbelah untuk berbaur dengan lingkungan atau untuk menakut-nakuti pemangsa potensial. Sementara gurita peniru secara resmi diakui oleh para ilmuwan pada tahun 1998, baru pada tahun 2006 wonderpus secara resmi diakui sebagai spesies yang berbeda. Lihatlah tabel di bawah ini untuk melihat beberapa perbedaan utama antara kedua spesies ini. Diet gurita wonderpus. Wonderpus adalah predator yang memakan ikan, kepiting, dan udang, krustasea. Seperti semua spesies gurita, wonderpus dikenal karena kecerdasannya dan menggunakan dua metode berburu yang berbeda sesuai dengan keadaan. Jika sedang berburu calon mangsa yang ada di dasar laut, ia akan menggunakan kemampuan kamuflasenya untuk mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Begitu berada dalam jarak serang, wonderpus akan berdiri di atas lengannya dan memposisikan dirinya di atas korbannya. Begitu berada di posisinya, ia melebarkan jaring yang menempel di lengannya untuk membentuk payung di atas mangsanya. Ia kemudian menggunakan satu tangan untuk menarik mangsanya ke dalam mulutnya. Saat berburu makhluk yang berada di liang di pasir, wonderpus akan menjulurkan salah satu lengannya ke dalam liang dan menangkap mangsanya dengan pengisap di bagian bawah lengan. Hebatnya, wonderpus memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian lengannya yang hilang dan juga dapat melepaskan bagian tersebut untuk mengalihkan perhatian predator. Perilaku gurita wonderpus. Karena gurita wonderpus ditemukan relatif baru, dan sebelumnya diyakini sebagai gurita mimik, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai kebiasaannya. Namun, diperkirakan bahwa warna tubuh pedesaan yang cerah kontras dengan pita putih memungkinkan spesies ini meniru hewan berpita berbahaya seperti ular laut dan ikan singa sebagai bentuk perlindungan terhadap pemangsa. Teori lain menunjukkan bahwa itu mungkin menjadi peringatan bagi predator bahwa itu beracun, didukung oleh fakta bahwa warna dan pola menjadi lebih kontras ketika makhluk itu terancam. Wonderpus hidup di liang yang membuat Selat Lembeh menjadi habitat yang sempurna bagi mereka. Situs pasir hitam vulkanik Lembeh yang halus membuat penggalian menjadi mudah. Wonderpus tidak selalu menggali liangnya sendiri, ia juga akan pindah ke liang yang digali oleh spesies lain, termasuk gurita lain. Wonderpus keluar dari liangnya untuk mencari makan saat senja dan fajar, menjadikan ini waktu terbaik untuk penampakan wonderpus. Wonderpus bergerak dengan merampingkan tubuh mereka dan berenang atau dengan menggunakan lengan mereka untuk mengangkat diri dan melakukan gerakan berjalan di atas dasar laut. Wonderpus dan fotografi bawah air. Wonderpus adalah perenang yang sangat cepat dan mereka cepat terbang saat terancam. Fotografi wonderpus terbaik akan memiliki fokus mata yang jelas, pencahayaan yang baik untuk menunjukkan pewarnaan yang kaya, dan memiliki fokus keseluruhan yang tajam untuk menunjukkan tanda putih. Waktu terbaik untuk menangkap bidikan wonderpus adalah saat makhluk itu tidak bergerak di atas pasir. Dekati dengan sangat lambat dan bertahap, biarkan gurita terbiasa dengan kehadiran Anda sebelum menutup celah di antara Anda lagi. Ambil bidikan sambil mendekat dan tetap sesuaikan fokus Anda.
Dengan melakukan ini, jika Wunderpus terbang, Anda masih memiliki beberapa bidikan yang dapat digunakan.